Salam Rahayu, kembali lagi bersama saya Andrianto, mahasiswa semester 7 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Berbicara mengenai kebudayaan Indonesia itu kaya akan kebudayaan dan adat istiadat, termasuk hukum adat di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penerapan hukum adat suku Pekal yang mencakup hak tanah ulayat, sanksi kesusilaan seperti ngecik niuh pinang, larangan perkawinan sesama kaum, hingga waris pusako, serta bagaimana kedudukan hukum adat tersebut berlaku. Jadi suku Pekal ini mendiami Kabupaten Bengkulu Utara dan perbatasan Mukomuko. Nah, salah satunya suku Pekal ini ada di Desa Air Jabi, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Mukomuko. Hukum adat suku Pekal mengenai tanah ulayat itu bersifat komunal yang berbasis marga atau kaum, di mana tanah dianggap milik bersama seluruh warga masyarakat hukum adat, bukan individu, yang sesuai dengan prinsip patrilineal yang diwariskan turun-temurun di era Kesultanan Pekal. Penguasaan tanah terbagi menjadi dua tingkat, yaitu hak ulayat kolektif atas wilayah besar ribuan hektar di Mukomuko dan Bengkulu Utara yang dikelola nenek mamak dan ketua kaum, serta hak garap individu melalui pengelolaan intensif seperti ladang ataupun rumah yang diwariskan, akan tetapi tidak boleh dijual ke luar marga tanpa musyawarah. Pernah terjadi konflik sekitar tahun 2000-an di mana tanah ulayat tersebut dikuasai oleh PT Grand Jaya Niaga, yang pada akhirnya melalui protes warga dan musyawarah, sumber daya alam yang didapat dari tanah ulayat tersebut dibagi hasilnya dengan warga suku Pekal. Ngecik niuh pinang atau ngecik doson laman, yaitu merupakan sanksi adat di suku Pekal di Desa Napal Putih, Bengkulu Utara terhadap pelaku zina yang terbukti melalui kehamilan di luar nikah, yang secara harfiah berarti memercik darah kambing keliling kampung. Pelaksanaan ritual ini berlangsung saat fajar menyingsing. Pelaku atau istri dari yang pelaku ini menyembelih seekor kambing, kemudian menampung darah kambing tersebut di dalam bambu atau gentong, kemudian menggendong bayi sambil memercikan darah kambing ke sekeliling saat diarak keliling desa yang diikuti warga. Kemudian setelah itu daging dimasak untuk acara doa bersama seluruh warga sebagai simbol permohonan ampun terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan permintaan maaf kepada lingkungan sosial guna memulihkan keharmonisan kampung yang terganggu atas perbuatan zina tersebut. Masyarakat suku Pekal melarang terjadinya perkawinan antar kaum atau satu kaum, atau bisa juga satu marga, karena beberapa keyakinan adat seperti khawatir rancunya silsilah darah sehingga terjadi perkawinan antar saudara kandung tanpa sepengetahuan. Kemudian rusaknya hubungan silaturahmi karena konflik waris atau perebutan pengaruh dalam marga,
Kemudian keyakinan mistis bahwa pasangan akan kena petaka seperti sakit berkepanjangan, gagal dalam membangun rumah tangga, ataupun musibah dalam keluarga tersebut. Kaum dianggap setara dengan saudara dekat meskipun bukan mahram atau biologis, sehingga diperlakukan seperti larangan mahram dalam Islam. Kemudian atas pelanggaran perkawinan satu kaum ini, sanksinya yaitu sangat keras berupa efek jera yang maksimal seperti denda materi berupa seekor sapi utuh atau padi satu malah, itu sekitar 15-20 ton. Kemudian pengucilan sosial total dari pergaulan masyarakat, tidak boleh mengikuti hajatan, tidak boleh mengikuti musyawarah ataupun gotong royong dalam lingkungan. Kemudian yang ketiga, pengusiran paksa dari wilayah suku Pekal apabila pelaku tidak mau membayar denda. Kemudian sanksi ini berlaku seumur hidup kecuali ditebus dengan adat mahal dan menular ke anak cucu hingga lunas. Adat suku Pekal ini mengadopsi sistem matrilineal dengan tendensi patrilineal dalam pengelolaan, di mana harta warisan atau pusako dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pusako tinggi dan pusako rendah. Pusako tinggi mencakup harta leluhur tak bergerak seperti tanah ulayat, rumah adat, ataupun tanah pusaka yang bersifat sakral. Hal ini tidak boleh dijual ataupun digadaikan sembarangan karena menjadi simbol identitas marga dan keberlangsungan keturunan. Sedangkan pusako rendah yaitu hasil usaha orang tua seperti emas, ternak, perabot yang bisa dibagi ataupun dijual. Kemudian pembagiannya diprioritaskan kepada anak perempuan pertama atau terakhir sebagai pewaris utama, karena dianggap paling bertanggung jawab menjaga silsilah garis keturunan ibu dan menghindari konflik antar cucu. Anak laki-laki dapat mengelola tanah karena dianggap kuat secara fisik, namun hak kepemilikan tetap berada pada perempuan atau nini mama, yaitu lembaga adat yang berperan sebagai pengawas. Kemudian prinsip pembagian harta waris ini yaitu patut jolayak atau pantas dan adil. Kemudian dibagi melalui musyawarah mufakat oleh ahli waris, nini mama, dan tokoh kaum di aula desa atau tempat adat desa, dengan pepatah jangan sampai anak cucu bal laki-laki atau balaki bagi, yang artinya jangan sampai cucu bertengkar. Kedudukan hukum adat suku Pekal diperkuat dengan adanya Perda, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko nomor 2 tahun 2022 tentang pelestarian adat istiadat dan budaya. Hal ini mendukung keberlangsungan hukum adat yang berlaku sehingga eksistensi kebudayaan suku Pekal tetap terjaga. Jadi sampai di sini pembahasan kita mengenai hukum adat suku Pekal. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan Rahayu.